Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik dan selalu semangat ya. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau selama suara di video ini kedengaran ada suara anak aku yang mungkin ngeganggu, karena aku ngerekamnya atau ngedabingnya ini pas anak aku lagi nggak tidur, Mams. Oke, untuk kegiatan pagi ini aku awali dulu dengan mencuci panci magicom. Kemudian nanti aku juga sekalian mau masak nasi juga. Nah, ini biasa ya Mams, kalau selesai cuci piring pasti aku elap-elapin pinggir-pinggir wastafel. Kemudian aku buang juga sisa nasi yang ada di saringannya. Oh ya, kalau Mams penasaran, ini aku simpen tripodnya di mana? Ini tuh aku pakai tripod yang untuk di meja gitu ya Mams, yang pendek. Kemudian aku simpen di atas rak bumbu. Memang lumayan tinggi juga, jadi bisa ngerekam keseluruhan. Karena dapur di kontrakan aku tuh minimalis, jadi kadang-kadang aku juga suka bingung Mams mau nyimpen tripodnya tuh di mana lagi supaya angle videonya tuh bisa bagus. Setelah masak nasi, sekarang aku lanjut lagi mau masak. Ini aku mau bikin ayam kecap pedas. Jadi kayak semur gitu, tapi semurnya mau aku bikin pedas gitu. Nah, di sini untuk bumbu blendernya aku pakai bawang merah, bawang putih, cabenya juga aku blender. Aku pakai cabai domba. Terus aku masukin juga kemiri, jahe dan juga kunyit. Karena ayam di sini tuh masih mahal, jadi aku kemarin cuman beli ayam tuh setengah aja Mam. Setengah itu 19.000. Nah, ini untuk bumbu blendernya mau aku tumis dulu sebentar. Terus aku masukin bumbu aromatiknya kayak serai, daun salam. Nah, kalau misalnya bumbu blendernya udah harum, ini aku masukin ayam yang udah aku rebus tadi. Ini ayamnya aku rebus sebentar aja ya, jadi supaya kotorannya bisa keluar. Oh ya, banyak yang nanya juga nih, katanya aku ngerekam videonya tuh pakai kamera HP atau kamera yang khusus. Ini aku ngerekamnya pakai kamera HP ya. HP-nya yang aku lagi pakai sekarang merek Realme 5. Sebenarnya kameranya tuh nggak terlalu bagus, biasa aja. Tapi aku banyak belajar lagi buat ngedit video supaya kualitas dan pencahayaan videonya tuh bisa lebih bagus. Dan untuk ngedit videonya aku pakai aplikasi CapCut ya, karena aplikasi ini tuh udah lengkap banget. Kita bisa ngedit efek videonya, kita bisa pertajam juga kualitas videonya. Pokoknya aku rekomendasiin banget nih buat teman-teman yang mau ngedit video untuk diupload di YouTube. Dan aku tuh bersyukur banget dan berterima kasih banget sama yang udah menciptakan aplikasi ini, karena membantu banget aku yang rada gaptek kalau edit video. Nah, jadi buat teman-teman di rumah yang mau coba-coba menjadi YouTuber tapi banyak banget kendalanya, misalnya kameranya biasa aja, atau kalau yang mau bikin tentang kegiatan ibu rumah tangga, misalnya rumahnya belum estetik, atau dapurnya belum estetik juga, masih ngontrak juga, atau gaptek kayak aku, gak apa-apa ya Mams, kita mulai aja dulu. Karena dulu juga aku kayak gitu. Tapi setelah kita memutuskan untuk memulai, nanti juga kita jadi terpaksa buat belajar cara ngedit videonya, cara bicaranya. Jadi intinya tuh kita bisa karena terbiasa dan terpaksa ya. Hari ini aku mau membahas tentang barang apa aja sih yang sebenarnya kita butuhkan di rumah, tapi jumlahnya bisa diminimalkan dan tetap bisa maksimal fungsinya. Karena yang udah kita tahu konsep dari gaya hidup minimalis yaitu less is more. Artinya dengan kita memiliki sedikit barang itu lebih baik ya, daripada kita punya banyak barang tapi malah bikin kita jadi stres. Nah, kalau buat aku sendiri, aku tuh emang gak terlalu suka punya banyak barang Mams di rumah. Apalagi aku juga masih ngontrak, belum menetap di satu rumah. Takutnya nanti kita harus pindah lagi ke rumah sendiri, amin. Jadi buat beres-beres barangnya takut capek banget.
Sebelum lanjut ke pembahasannya, ini aku mau bongkar-bongkar dulu belanjaan aku dari pasar. Ini sebenarnya bukan aku yang ke pasar ya, Mams. Tadi tuh aku nitip ke Pak suami untuk belanja ke pasarnya. Jadi tadi aku cuman tulisin aja bahan-bahan apa yang mau dibelanjain, biar Pak suami juga nggak bingung. Ini aku belanjanya cuman untuk masak 4 menu aja atau bisa untuk 4 hari ya. Ini aku beli daun bawang, terus aku beli telur puyuh, beli mie telur, beli tahu putih, terus aku juga beli ikan kembung untuk anak aku aja itu dua ikan 10.000. Aku juga beli bakso dan aku beli basmut ini 5.000 ya untuk cemilan nanti sore. Terus aku juga beli pakcoy, beli kulit lumpia juga. Dan aku juga beli pisang nangka itu sekilonya 5.000. Nantinya mau aku goreng atau mau dibikin pisang aroma. Dan aku juga beli mangga ini sekilonya 10.000. Ini dua tuh udah sekilo ya, Mams, karena gede-gede. Alhamdulillah ini belanjaan mau aku beres-beresin dulu sekarang. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Barang apa aja yang bisa kita minimalkan jumlahnya tapi tetap bisa maksimal fungsinya. Barang yang pertama adalah handuk. Nah, coba deh sekarang inget-inget lagi yuk. Kira-kira di rumah atau di lemari punya berapa anduk nih? Kalau aku di lemari itu cuman ada 5 anduk. Itu udah termasuk anduk arsi ya. Jadi satu dipakai aku, satu lagi dipakai Pak suami, dan ada anduk cadangan kalau misalnya salah satu di antara kita tuh mau ganti anduk. Tapi kalau Arsi punya 2 anduk, Mams, karena yang satu dipakai buat mandi ukurannya agak besar, dan yang satunya lagi buat kalau anak aku pipis atau pup, jadi ukurannya kecil. Tapi sebenarnya kita tuh nggak terlalu butuh banyak anduk loh. Kita cukup butuh 2 anduk aja, dan itu udah bisa dipakai secara bergantian kalau anduk yang lagi dipakai kotor atau mau dicuci. Jadi satu dipakai dan satu lagi untuk disimpan. Barang yang selanjutnya yaitu mukena atau alat sholat. Biasanya pada saat lebaran orang-orang itu seneng banget ya untuk beli mukena baru atau alat sholat yang baru. Niatnya itu mau dipakai di waktu sholat id. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, Mams. Tapi biasanya mukena yang baru dibeli itu dipakainya cuman pada saat itu aja. Setelah itu disimpan lagi deh di lemari. Dan yang sering dipakai untuk sholat sehari-hari mukenanya tuh biasa-biasa aja, mukenanya itu-itu lagi. Bahkan yang udah tipis atau udah ada jamurnya itu masih aja deh dipakai. Pokoknya mukena yang baru itu disimpan aja di lemari karena sayang kalau dipakai. Terus tahun depan kita beli lagi deh mukenanya, sampai nggak sadar ternyata ada banyak mukena di lemari. Ada yang sering dipakai dan ada juga yang jarang dipakai. Nah, sebenarnya mukena juga nggak usah terlalu banyak jumlahnya ya, Mams. Cukup punya 2 atau 3 aja untuk dipakai bergantian. Dan pakai mukena yang terbaik, yang nyaman yang kita punya ya untuk dipakai beribadah sehari-hari. Jangan pakai mukena yang bagus cuman pada saat momen-momen tertentu aja. Karena sudah seharusnya kita berpenampilan baik setiap kita mau sholat, dan itu tentunya bukan cuman setahun sekali kan. Barang selanjutnya yang bisa kita minimalkan jumlahnya tapi tetap maksimal fungsinya yaitu wajan. Nah, di dapur aku cuman punya 2 wajan aja, Mams. Yang satu wajannya biasa aja, harganya juga murah. Kalau wajan yang satu lagi itu anti lengket. Dan menurut aku dengan punya 2 wajan itu udah cukup banget, karena aku juga masaknya nggak banyak-banyak, terus nggak ribet-ribet juga. Misalnya nih wajan yang satu buat masak. Nah, kalau porsinya lagi banyak, biasanya nggak aku pindahin, Mams, lauknya dari wajan, karena aku nggak punya wadah besar. Nah, jadi kalau misalnya aku mau goreng-goreng, aku bisa pakai wajan yang anti lengket. Barang yang selanjutnya yaitu sendal atau sepatu.
Dari pas aku masih bekerja, aku memang gak terlalu suka buat beli banyak sendal dan sepatu mams. Karena aku tuh orangnya kalau udah ngerasa nyaman dengan satu barang, aku pasti bakalan pakai sampai barangnya tuh bener-bener rusak dan bener-bener gak bisa dipakai sama sekali. Begitu juga dengan sendal dan sepatu. Makanya pada saat aku mau membeli sendal dan sepatu, aku selalu mengutamakan kualitasnya. Sendalnya harus awet dan aku selalu pilih-pilih warna sepatunya tuh yang netral supaya bisa dipakai dengan semua baju yang aku punya. Barang yang selanjutnya yaitu spray atau bed cover. Nah, di lemari aku cuman punya 3 spray aja nih mams, nggak banyak-banyak, jadi itu udah cukup untuk dipakai bergantian. Dan aku tuh sebenarnya tim yang paling males banget buat ganti spray. Aduh, jangan ditiru ya. Karena aku tuh kalau ganti spray harus diberdirin gitu mams kasurnya. Terus aku pasangin penjepit spray biar spraynya tuh nggak berantakan. Dan itu lumayan menguras energi. Nah, jadi menurut aku walaupun aku cuman punya 3 spray aja, tapi itu udah bisa bikin kita nyaman tidur di kasur. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.